Yuk, semuanya dengarkan kata kunci ya. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Sekali lagi ya. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Nah, sekarang adik-adik boleh duduk. Ya, sekarang adik-adik kita mau berdoa. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih juga untuk Papa dan Mama yang selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, hari ini kami mau beribadah. Tuhan tolong bantu kami agar dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Adik-adik boleh dibantu oleh mama dan papanya untuk membuka kitab Mazmur yang terambil dari kitab Mazmur 89 ayatnya yang kedua. Ya, coba siapa yang sudah ketemu? Yuk, kalau sudah ketemu, kita bacanya bersama-sama ya. Kakak hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Mazmur 89 ayat yang kedua. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Demikian Mazmur pujian kita pada hari ini adik-adik. Untuk menyambut firman Tuhan, adik-adik yuk kita bernyanyi lagu Senang Ku Baca Alkitab. Mendengarkan cerita firman Tuhan. Kira-kira ceritanya tentang apa ya hari ini? Yuk adik-adik kita bagi kelas. Di kelas balita, kelas kecil dan tanggung ada Haria. Selamat mendengarkan. Pagi, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik yang di rumah semuanya pada sehat ya. Nah, hari ini Kak Ria yang akan menyampaikan firman untuk kita. Adik-adik, sebelum kita membacakan firman Tuhan dan mendengarkan cerita, adik-adik kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa. Puji dan syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih dan karunia Tuhan kepada kami. Tuhan telah membangunkan kami hari ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bugar. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan,
Tuhan Yesus berkati kami Tuhan. Tuhan Yesus buka hati kami, pikiran kami, serta telinga kami Tuhan, supaya apa yang akan disampaikan nanti Tuhan kami dapat mengerti dan memahaminya. Tuhan Yesus berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Semoga apa yang keluar dari mulut hamba ini Tuhan Yesus itu karena kehendak Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Yeskiel 36 ayat 1-7. Yeskiel 36 ayat 1-7. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi, sepi, dan mengini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa-sisa bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah, kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi, sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa-sisa bangsa dan yang sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa-sisa bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanah-tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan dengan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan habis. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Karya akan menceritakan tentang bangsa Israel. Bangsa Israel ini adik-adik sedang berada di pembuangan. Bangsa Israel ini adik-adik tinggal lama sekali di pembuangan. Bahkan puluhan tahun lamanya mereka tinggal di pembuangan yang namanya pembuangan Babel. Apakah adik-adik pernah mengetahui situasi tinggal di pembuangan? Bagaimana sih tinggal di pembuangan itu? Nah, adik-adik, tinggal di pembuangan itu nggak enak loh. Nggak bebas, hidup terbatas, bahkan serba kekurangan. Pembuangan sekarang tuh kalau di masa kita dapat diartikan seperti pengungsian, di mana anak-anak dan orang tua harus tinggal di tempat yang tidak nyaman, seperti kekurangan makanan, kekurangan tempat tidur, kekurangan air, pokoknya tidak nyaman adik-adik. Pengungsi di masa kini adik-adik itu bisa karena beberapa hal, karena bencana alam, seperti banjir, gunung Merapi, meletusnya gunung Merapi, seperti gempa bumi, tsunami. Nah adik-adik, kalau kita terjadi gempa, biasanya ada pengungsian khusus adik-adik. Pengungsian itu tempat menampung orang-orang adik-adik. Nah adik-adik bisa lihat gambarnya. Nih orang-orang yang sedang berada di dalam pengungsian. Adik-adik lihat, mereka tidur, mereka makan di dalam pengungsian, sangat tidak nyaman ya adik-adik. Nah adik-adik, seperti gambar yang tadi, adik-adik bisa melihat kondisi seperti itu juga yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan Babel. Seperti dikatakan di kitab Yeskiel, mereka adik-adik menantikan pertolongan dari Tuhan. Sama seperti kita adik-adik, kita juga menantikan pertolongan Tuhan. Kita sekarang sedang menghadapi pandemi coronavirus adik-adik.
dimana kita dilarang untuk keluar rumah, dilarang berpergi-pergian, adik-adik dilarang untuk sekolah, kita belajar di rumah supaya kita tetap aman, biar virusnya nggak nyebar kemana-mana. Dan kita minta pertolongan sama Tuhan supaya orang-orang yang sakit disembuhkan sama Tuhan Yesus, supaya kita dapat berkumpul lagi, kita bisa beribadah lagi di rumah Tuhan, kita bisa sekolah minggu lagi, bisa sekolah lagi. Karena itu kita semua serahkan kepada Tuhan, karena kita yakin bahwa Allah sang pembebas kita, Allah yang memampukan kita. Nah, demikian cerita untuk kita pagi hari ini adik-adik tentang pembuangan bangsa Israel di pembuangan Babel. Biarlah apa yang tadi Kak Karya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Marilah kita berdoa adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memimpin kami dari awal ibadah kami, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan Yesus, kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan cerita Tuhan hari ini. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan ini berkenan di hati Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami ini. Tuhan Yesus berkati adik-adik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus beri kesehatan buat mereka di rumah. Tuhan Yesus, jauhkanlah mereka dari mara bahaya dan selalu sehatkanlah mereka Tuhan Yesus. Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari berdoa syafaat. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari-hari yang kami lalui. Tuhan boleh sertai bersama dengan Papa dan Mama di rumah. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk adik-adik lain kami. Tuhan yang jaga, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang memberikan makanan dan minuman yang sehat supaya adik-adik kami tetap sehat. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Papa dan Mamanya. Tuhan berkati juga supaya di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan semua boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kegiatan belajar adik-adik lain kami yang saat ini sedang dilakukan di rumah. Tuhan yang boleh menyertai, Tuhan yang boleh melengkapi setiap kebutuhan yang mereka perlukan supaya adik-adik kalian kami boleh tetap rajin belajar, supaya juga mereka boleh tetap taat kepada gurunya dan juga kepada kedua orang tuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus yang boleh memulihkan setiap keadaan yang sedang terjadi saat ini. Virus corona yang sedang terjadi, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memulihkannya agar keadaan bangsa ini boleh kembali pulih. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk tim medis, dokter, dan juga perawat yang sedang berjuang untuk merawat pasien-pasien yang sedang sakit di rumah sakit. Tuhan juga yang boleh menjaga mereka, menyertai, memberikan kekuatan agar mereka boleh tetap terus semangat, boleh tetap terus berkarya untuk membantu pasien-pasien yang sedang sakit di rumah sakit. Kami yakin percaya bahwa orang-orang yang sedang sakit itu boleh kembali pulih dan mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kakak pelayan kami, kakak PA yang mungkin saat ini sedang aktif dengan segala kesibukan di tengah-tengah keadaan yang saat ini terjadi. Kami tahu bahwa Tuhan juga tetap menyertai kakak PA kami agar semua juga itu boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di
dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya memberikan persembahan. Untuk persembahan, adik-adik dapat bergabung dengan persembahan keluarga yang nanti akan diteruskan langsung ke gereja. Warta PA hari ini yang pertama, IMPA tetap diadakan online sampai tanggal 29 Mei 2020. Yang kedua, KKPA mengajak adik-adik untuk tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan di rumah aja ya. Jangan lupa makan makanan bergizi dan minum vitamin agar terhindar dari virus COVID-19. Yang ketiga, KKPA juga mengajak adik-adik untuk mendoakan negara kita supaya cepat pulih dari pandemi virus COVID-19. Dan yang terakhir, bagi adik-adik PA yang belum mendapatkan SBA harian, Papa dan Mama bisa mengambilnya di gereja supaya adik-adik bisa membaca SBA setiap hari. Demikian Warta PA hari ini. Terima kasih. Untuk menutup ibadah kita hari ini, adik-adik ingat ya bahwa Tuhan selalu melindungi kita semua. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi lagu Allah Bapa Melindungi. Nah, kita akan bernyanyi 2 kali. Adik-adik kita pakai gerakan juga ya untuk lagu ini. Yuk. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, Tuhan telah menyertai ibadah kami. Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dapat dan kami lakukan hari ini dapat berkenan di hati Tuhan. Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus berkati adik-adik yang berada di rumah. Tuhan Yesus lancarkan aktivitas mereka. Tuhan Yesus beri mereka kesehatan, kepintaran untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan. Tuhan Yesus yang selalu melindungi, melingkupi di setiap langkah mereka, dimanapun mereka berada.
Hanya di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah telah selesai. Adik-adik silakan mengambil saat teduh kembali. Amin. Ya, Kakak PA mengucapkan selamat hari Minggu untuk adik-adik dan papa mama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa di rumah aja ya. Dadah.